Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian katanya paling terupdate, terkini, dan tersusun. Ya bukan review. Oktober O-nya, oh my god, dan Oppo. Ya udahlah ya. Jadi Oppo. ini ya Oppo toh gitu ya. Jadi gue yakin sih banyak warga yang menunggu nih di statement resmi enggak sih? Dari Pacul of the Week Iya, ya. dari Pacul of the Week karena kita komen ternyata like-nya 1000 gitu. Gak Jawab. ngira sih. Iya, itu terlalu parah ya. Bahkan like-nya lebih banyak daripada Oppo sendiri. Tapi videonya udah unlist ya guys Udah ya. unlist Gak bisa ya. dilihat lagi kecuali lu punya linknya. Iya, linknya gitu ya. Udahlah ya. Gue rasa mungkin ada yang download. Gue yakin pasti ada yang download tuh. Pasti. Yakin gue. Pasti. Bakal ada yang upload nanti, lihat aja gitu ya. Cuman ya, kita ngomongin soal permasalahannya dulu kali ya. Ya. Jadi permasalahannya adalah ternyata memang diawali dari Reels-nya sendiri. Biasanya tuh emang kalau di konten kreator itu tuh caranya tuh ditaruh Reels dulu untuk yang ke video panjangnya. Yes. Dan Reels-nya ini ternyata terkesan menyerang King Daud ya. King David ya. Yes. Yang katanya tuh bahkan ada kaitannya tuh dibilang tuh kayak Dimensity 7300 lebih baik daripada Exynos 2200 gitu. Jadi kayak agak menyimpang gitu kan. Salah nggak salah? Salah. Jadi kayak si Mas David ini soalnya gini, argumen Mas David tuh yang gue inget tuh adalah ya Oppo itu sering sekali untuk ngasih harga dengan spek tuh yang agak jomplang. Betul. Dan ini bukan hal baru sebenarnya ya. Harusnya ini udah jadi obrolan Oppo selama ini gitu kayak karena Pokoknya kalau di global tuh pasti jelek ya. Mitra tuh jelek aja. Iya. Chipsetnya jelek aja deh. chipsetnya global Dibanding Cina kalau jelek ya. Cina tuh udah Oppo. Iya, ini karena ini masalah di Reno 12 kan. Nih, kalau nggak salah tuh singkat gue untuk Reno 12 di Cina itu pakai 8 plus Gen 1. Bener. Itu Pas datang waktu global. leak ya dia. Allah. 8 plus Gen 1 8 juta. Oh. Mas global 9 juta, 7.300. 7.309 juta. Untung kita ini ya Reno 12 ya Bos Iya, ya. ini kita bahasnya tuh Reno 12 yang Yang biasa paling gitu. aman gitu Yang loh. paling aman. Kita udah review juga dan lumayan juga views ya kan. Iya. Dan kita tuh emang banyak banget kritik di bagian performa terutama. Karena ternyata yang kita temuin adalah ini tuh agak-agak bisa dimaafkan tanda kutip ya, bukan kita maafin gitu. Ini karena dia itu untuk penyebaran panasnya agak kurang bagus. Iya, dan memang gak jual performance juga. Gak jual performa juga. Dia, Benar kata Pak CMO kan. Iya, Pak Semo tuh benar dia gak jual performa tapi ngejualnya tuh kamera harusnya sih ya. Ketahanan lah ya. Iya, memang bagus sih dihargai Gorilla Glass Victus 2, satu lagi pakai 7i itu Iya, oke 7i. sebenarnya. Iya, cuman ya yang jadi salah adalah memang jadi kemana-mana. Emang gue liat tuh videonya tuh dia ngomong gak jual performa, tiba-tiba jual performa. Emang iya, jadi Iya. ya nggak dibuatin ini Yang lini sedikit. benang merahnya nggak ada gitu Iya, loh. Malah yang ada blunder gitu. Blunder doang. Jadi terkesannya kayak dia kalau kata anak gen apa yaping. Ya ping kalau Iya. kata milenial tone deaf ya. Tone-deaf. Tone deaf juga. Wah. Itu Gen Z. Gen Z. Kalau milenial ini apa nama bacot. Dia cuma ngebacot doang kayak kita gini nih, kita milenial nih ngebacot doang gitu. Tanpa masalahnya kita nggak bacot pakai data nih. Nah, ini kayaknya terkesan tidak ada datanya. Betul. Itu yang membuat orang ngamuk ternyata gitu. Iya. Cuman yang disayangkan adalah kemarin banyak yang menyerang soal logo Apple sih sebenarnya. Ya itu dia, itu hal terbodoh yang gue bisa nilai dari lu semua. Maksud gue ya udah kenapa? Oppo kan gak punya laptop. Punya pet ya udah emang kenapa pakai laptop gitu loh. Enggak, karena emang permasalahannya adalah lagi-lagi kayaknya tuh kalau misalnya Apple dari awal sih aman sih Ya itu dia Itu juga sebenarnya. sih ya. Cuman Gara-gara kayak miss aja satu frame tuh. iya, soalnya gini kalau dia pakai laptop Oppo agak bohong. Orang nggak ada. Tiba-tiba ada laptop Oppo. Iya, kayak lucu gitu loh. Ya, Maksa emang, kan emang sebenarnya tuh kalau yang benernya tuh adalah kenapa dia tuh pakai tablet ya? Kayak tabletnya kan bagus ya. Ya sebenarnya iya. 200 ingat gue tuh. Cuman yang kenapa nggak apa-apa juga lah pakai laptop gitu Iya, loh. Tapi ya Nah, soalnya enggak karena gini, jadinya orang misfokus gitu. Karena orang-orang tuh lebih baik harusnya nih, yang sehat tuh adalah lu menyerang argumennya aja gitu. Iya, Karena di komen itu tuh banyak juga nyerang argumennya, tapi banyak juga yang nyerang soal Apple yang terkesannya kayak salah gitu. Jadi kayak ya udahlah sebenarnya sih. Sebenarnya buat lucu-lucuan aja bisa gitu. Ya gitu ya. Iya. Dan ini sebenarnya langkah Oppo ini agak bagus ya. Sebenarnya. Jadi bukan marketing salah kan ini menurut lu? Marketingnya salah? Enggak. Gue juga enggak. Enggak. Bagus. Ini marketing yang menurut gua harusnya bagus dan cerdas kalau skripnya benar. Bener. Caranya ini benar, cuman yang disampaikan salah gitu. Iya. Jadi kayak apa namanya? Kalau gue kutip Tretan Muslim katanya gitu kan. Lu ngasih air minum nih caranya bener nih. Maksudnya bener nih, cuma caranya dilempar gitu. Salah jadinya kan.
Jadi ini yang ketangkep nih. Ini tuh sebenarnya strategi marketing tuh yang dilakukan sama Carpe gitu. Iya, Memang bener, orangnya marketing. ini terkesan tidak tech savvy ya. Cuman ya udahlah, itu urusan lain. Itu karena udah menyangkut personal dan kita tuh gak main ke arah personal ya. Kita nyari teknisnya. Nah, teknisnya di sini adalah yang gue lihat sebenarnya yang dilakukan Oppo itu, ini gue juga nulis di HTI gitu. Dan orang pada setuju-setuju aja sebenarnya. Yang dilakuin sama dia itu sebenarnya bener. Membuat Oppo itu terlihat mendengarkan lu pada. Bener. Gitu sebenarnya, cuman memang yang disampaikan ini memang agak-agak sampis ya, sampah habis gitu. Jadi agak-agak kurang gitu. Cuman seharusnya gua agak sayangnya, yang gua sayangkan adalah kenapa harus di-unleash. Itu dia satu. Gitu. Yang gue lihat sih karena push orang gitu. Kenapa lu bikin sih? Menurut gua itu Harusnya gak usah. Ya orang kalau salah ya udah gitu. Publikin aja dan gak usah ada klarifikasi. Gak usah. Itu gua. bagus kalau misalnya. Menurut gua, ini untuk dari Nyantek ya, lu Iya. silahkan lihat konten oldest kita di short ya. Itu bentuknya tuh udah kayak orang lagi blunder. Emang iya. Emang ya udah. Ya nggak apa-apa Iya, itu gitu. anggaplah jadi learning process gitu kan. Iya. Dan jadi, nah kayaknya agak sayang nih kalau misalnya Oppo tiba-tiba menghentikan program yang ini. Iya, sayang banget sih Sayang kalau banget. tiba-tiba baik lagi. Wah. Aduh, tiba-tiba paku-paku di Asta Iya, gitu kan. enggak. Gue lebih suka dia ini menjadi lawan Bung Andi. Iya. Lebih karena- cocok gitu. Iya, Bung Andi ini kan sangat gahar gitu. Walaupun Iya. sekarang udah di-tone down deh karena Oh udah iya, naik pangkat. masuk si Xiaomi ya. Xiaomi ya. Beda, Jadi ya. agak beda gitu ya. Yo, jadi agak sayang aja nih sebenarnya yang dilakukan Oppo ini udah benar menurut gue ya. Iya. Terserah lu mau- Tinggal dipolis aja Iya, tinggal gitu loh. dipolis aja. Nggak apa-apa, maksudnya nggak ada yang bad, maksudnya bad marketing Tapi ini mah. bukan artinya itu kita membenarkan isi videonya ya. Beda Enggak, cerita. enggak. Caranya ini bener. Isinya emang salah. Salah banget itu. Iya. Udah kemana-mana soalnya kan. Ya terlalu kasar lah. Terlalu, itu kayak nggak pakai skrip malah gue bilang. Kalau orang bilangnya kayak scripted banget, itu menurut gue omongannya kayak nggak pakai skrip itu. Atau mungkin coba unboxing dulu lah Wah. sebelum ngerti barang. Oh bener. Unboxing aja iya, kontennya. kayaknya kurang attach sama barangnya nih. Iya. Gitu. Coba Karena, dong. ya. Tapi yang sialnya adalah ini yang terkena imbasnya adalah Dimensity 7300. Bener, padahal Yang dipakai sama HP ini Realme 13. Bener. Padahal di di Reno 12 itu banyak limitnya jelas. Tadi gue udah bilang penyebaran suhunya ini kurang luas. Iya. Sudah pasti di limit. Kalau nggak di limit, udah pasti tewas. Lu bayangin, lu denger Oppo matot, nah lucu, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Gitu. Gua tahu sebenarnya alasannya kenapa. Apa? Kalau pakai vapor chamber luas, pukul paku, penyok. Oh, penyok vapor chambernya ya? Iya. Gak jelas Aldi anjing. Vapor chamber di luar, kan di dalam. Mana sih lu? Tapi ini bisa dipukul gak sih? Jangan, Jangan lah ya. walaupun bisa pun jangan. itu cuman jualan aja ya, jangan dicoba di rumah. Iya. Tapi ya udah. Nah, kita ngomongin ke Realme 13 Plus nih. Ini karena ini pakai chipset yang sama dia. Yes. Yang menarik ya, kita menemukan hal yang menarik nih. Gak cuma soal kenceng dan penyebaran yang luas, ternyata ada limitnya, cuma limitnya lucu. Itu dia. Lucunya ini bukan konteks yang negatif ya. Lu bisa percaya sama gua, silakan nonton nanti video kita di tanggal 17 itu bener-bener video salah satu video niat kita 2024. Tergantung Eko yang edit. Dengan Eko ya. Oh bener juga ya, kalau Eko datangnya ntar tiba-tiba, aduh istri gua sakit. Jadi Berarti tanggal ya 20. telat gitu. Tanggal 20. Iya. Maaf guys kalau gitu. Tergantung Eko. Tergantung editor. Iya sih ya. Iya. Nyawanya di editor semua ya. Luar biasa Eko, sehat-sehat Eko istrinya ya. Yaudahlah, kita ngomongin ini lagi. Ya ini HP bener-bener lu bisa jadi learning proses juga nih salah satunya selain Oppo ya. Ya. Oppo harus lihat ini HP gimana caranya handle performa yang bener gitu. Yes. Gitu lah ya. Kita juga ada banding-bandingin kameranya gitu ya. Ya udah. Inilah soal Realme 13 Plus silakan tunggu aja nanti gitu. Dan pokoknya handphone menarik. Semoga harganya sesuai sama Realme 12 iya. Plus. Kalau harganya sama udah Kalau oke. harganya ini 4 juta, waduh. Iya. Bahkan gua lihat tadi sekelibet tuh, ini katanya harga 3,8 Wah. bawahnya. Gokil. Kayaknya agak nggak mungkin, cuman karena kan Ya, karena kan Realme gitu. iya, Aduh, duduknya. bener. Salah satunya itu karena Realme dan Bebek ya. Iya, Bebek. Bebek itu agak susah untuk memainkan harga 3 juta dapat performa gini agak susah. Betul. Cuman ya ada harapan sedikit lah. Ya enggak, karena lu lihat batas bawahnya yang kemarin aja 4,1. 4,1-an. Ya, 4,1. semoga aja sama lah ya. Ya udahlah ya. Udahlah ngomongin ini mulu ya BBK ya. Itu ya. Jadi jawaban kita ya. Kita tuh suka sama caranya, tapi penyampaiannya menurut kita tuh harus dibenerin lagi. Dan caranya ini agak salah kalau di unleash. Kalau terlalu mendengarkan kayak, oh udahlah matiin aja, tutup aja gitu. Kayak seolah-olah
kayaknya brand enggak, karena gini menurut gue tuh brand itu kalau ada tokohnya dan tokohnya berani kayak si beliau ini menurut gue berani loh karena dia nyenggol yang besar Bagus, kan. bagus. Exynos apalagi lah. Iya. Dia sosokan sensor Exynos. Udah pasti Samsung. Nggak bisa, nggak ada. Mana ada Xiaomi pakai Exynos? Nggak ada gitu ya. Jadi ini menurut gua oke nih. Jadi Bung Andi juga gua salah satu agak respect sama Bung Andi juga itu karena dia langsung nyenggol kan. Benar. Wah ini Realme gitu kan. Berani banget tuh dia. Dan itu kayak memunculkan fans sebenarnya. Iya. Kalau konteksnya bener. Iya. Kemarin konteksnya kurang gitu. Ya Atau udahlah kalau ya. enggak, kalau bingung, call kita aja. Iya kalau kita aja lah. Kita mau bisa bikin-bikin Kita gitu. bantu Yang penting fee-nya skripnya. bagus aja. Iya. Ya kali 4 lah. Emang ada kali 1. Kali 4 AdSense. Lumayan loh, gitu lah ya. Yaudah, kita tadi ngomongin Bung Andi ini sekalian kita ngomongin soal Poco Global yang katanya bakal shutdown 2024. Ya udahlah, nggak apa-apa. Iya, tapi bukan Poco sepokok-pokoknya, gila loh. Websitenya aja guys. Kalau Poconya di shutdown, Xiaomi market share langsung turun dikit. Xiaomi kan masih laku. masih aku ya. Ah, enggak juga sih, enggak juga sih. Gue yakin sih Poco nih masih megang market share karena kemarin kan Mas David bilang kan ini salah satu videonya kan di 14C itu yang megang. Emang benar, cuman kita jangan lupakan Poco gitu. Ya. Ini M series-nya. M Sama series, C6 X series, C series. C series itu seinget gue ya, pas launching itu di kuping gue ada tuh, sedikit betul. Baru 5 menit 3.000 unit nih. Iya. Banyak gitu. Nggak sedikit Banyak, loh. ya. Banyak gitu loh. Brandnya tuh jualan 3.000 unit tuh sampai keringetnya tuh sampai bikin video ke CMO. Sampai paku-paku kan gitu ya. Belum tentu tuh. Iya belum tentu 3.000 tuh udah sulit banget itu. Nah ini si Poco ini jualan HP ya, emang entry sih 3.000 unit. Kemarin kan juga gitu, yang Poco F6-nya mana sekarang kabarnya? Betul. Gitu kan. X6 Pro mana sekarang kabarnya? Hilang ya. Itu tuh semua brand tuh pengen barangnya hilang, 10.000, 30.000 unit hilang mah. Laku tuh. Kapan anak-anak. lagi lu bisa jualan 30.000 unit? Iya, gila. Makin kaya lu Xiaomi lu. Iya, jadi kaya gitu. Makanya ini kalau misalnya, ini cuma website doang kita ngomongin ya. Kalau misalnya bener-bener dicopot nih, karena kan gini, karena Poco itu katanya dibikin di statement itu ada 2022 kemarin, bilangnya pengen jadi brand independen. Yes. Yang dimana sebenarnya kita berdua tuh udah dari awal nggak mungkin. Susah lah. Agak sulit. Pertama pasti di keep sama Xiaomi sih. Mungkin bisa aja Poco sendiri, cuman tapi kan yang lain-lainnya itu kan agak sulit ya. Iya nggak bisa. Kayak lah. birokrasinya ini kan, masih tetap butuh Xiaomi. Udah Gitu jadi lah sub ini aja lah. Bukan sub brand, maksudnya seri beda. ya. Seri beda. Seri khusus. Saudara. Saudara. Vivo dan iQOO Iya. gitu ya. Cuman ya udah ya, itu cuma website doang yang kayaknya emang tetap masih pada di Xiaomi Group aja sih. Iya. Pada akhirnya mereka realistis, tidak mungkin lepas. Iya. Iya, Jadi gitu. satu aja lah ribet. Ya udah ya. Oke, kita ngomongin iPhone dulu kali awalnya nih. Nih, Boleh. iPhone SE4 ini udah kelihatan nih dari case-nya nih. Yes, Ternyata, akhirnya. iya, Akhirnya. ya. Karena gini, ini tuh soal HP yang compact selain X200 nanti kita bahas ya. Ini HP compact itu tuh udah mulai nggak ada, karena mungkin brand lain tuh mikir, udahlah Zenfone aja. Gede aja. Pas Zenfone, pas keluar Zenfone Ultra, wah gede, kamera jualannya pas buka kameranya, wah. Jadi seperti HP biasa saja. Zenfone Ultra, saya bingung itu posisinya di mana sebenarnya ya. Zenfone 10 itu udah terakhir pakai compact gitu, dan kamera juga biasa aja. Nah ini iPhone SE ini kemarin tuh sempat pada sedih karena SE ini hilang gitu. Saya pakai tai aja. Iya gitu ya. Nongol ini kagak. Iya gitu kan. Nah, Triknya SE banyak. terakhir tuh SE3 gitu ya. Iya. Nah, ini udah ada SE4 nih. Terakhir tuh SE3 tuh di 2022 sih. Iya. Karena SE3. udah masuk. Kita udah lagi. review juga kan, kalau nggak salah kan. Cepat megang aja. Megang Kayak aja. review nggak deh? Udah review. Ya, jadi kalau render-rendernya sih dari BAM kamera ini agak nyamping ya. Gue bingung ya, ini kayak iPhone XR di gini tau gak lo kayak di Ini balik zaman dulu iPhone Iya. 7 ini. Iya, Kalau salah deh. Iya, jadi kayak balik ke zaman bahula lagi. Tinggal Cuman diduain yang menarik kameranya. adalah katanya dia pakai Bionic A18. Nggak mungkin. Itu berarti palsu. Dan percaya bodoh. Gua nggak percaya. Udah Siapa berhenti, tahu? berita ini berhenti. Iya. Salah, udah salah. Siapa tahu bener. Salah, Siapa tahu? nggak mungkin. Apple nggak sebaik itu, udah salah, ini berita salah. Terus dapat Apple Intelligent tuh. Kalau itu ya udahlah, karena iOS 18 kan. Nih, terus dapat kamera 48 megapiksel. Wah, apalagi tidak mungkin, nggak mungkin. Coba, berita itu 6,6 inci loh. Ini yang bikin siapa beritanya? Namanya gue cek nih. Times News. Oh ini Barat nih, salah. Nyari AdSense. Nah, tapi misalnya iPhone SE ini benar nih, gitu ya.
Ya harusnya Ya bagus sebenarnya bagus. Cuman kayak Apple nggak sebaik itu menurut gua ya. Siapa tahu gimana sih lu? Lu parah banget guys. Padahal tuh iPhone mini kan nggak ada SE dia Tetep bisa aja, jadi Apple tuh nggak sebaik itu. Nggak. Kapitalisnya kuat dia, bro. beda harapan, siapa tahu dia ada hubungan kan. Udah bang, jual performance saja. Nanti kan bareng Honor of King lawannya Realme 13 Plus. Anjing. Ya, cuman ya ini ya, tapi seenggaknya SE4 ini lagi-lagi muncul ya. Seingat gue dari tahun lalu tuh SE itu ada ya bang, cuman Iya. kegedanta. Setiap tahun banyak di itu. Tiap tahun ya SE ini, karena emang SE ini tuh harusnya jadi seri budget ya, walaupun budgetnya nih pasti pada mahal bang. Beda guys. budget Beda. ini seri bawahnya ini untuk iPhone nih lumayan seksi, karena emang jujurnya untuk SE3 kemarin tuh lumayan menggiurkan Emang iya. dibanding lu beli iPhone XR. Emang iya. Iya dong. Pengganti XR Iya. pas banget itu. Karena iPhone XR nih lagi-lagi ya, ini sekali ini terus akan kita gaungkan gitu. Karena gue yakin, gue makin lama makin lihat di iPhone XR worth it tuh. Tidak worth it. apalagi jadi entry level ya. Oh, itu tolol. Siapa gua? Pokoknya lihat sekarang jadi entry yang ada jadi mid range Oh, kan nggak ada. Itu emang Nggak gitu. Iya, emang nggak gitu ya. Mantan flagship Nggak gitu. oke gitu loh. Mantan flagship enggak, flagship itu tuh soal kelas gitu. Iya, Bukan masa dari flagship turun mid range turun entry, wah. Jadi, iPhone XR tuh iPhone entry, mending iPhone XR daripada Xiaomi 14 Iya. kan. Tolol kayak tolol banget gua. Ini tapi ngomong iPhone 4, iPhone XE nih, bagus loh nih. Apa? Pakai A18. Tapi udah ya, dari render desainnya sih jelek banget. Menurut gua Jelek dari render. maksudnya ya oke lah Iya, gitu iya. loh desainnya, tapi ini cuma ya terlalu nggak mungkin Tapi sih sih buat gue iPhone. percaya loh iPhone SE4 ini pakai A18. Oh, mungkin. Nggak, soalnya dari iPhone. Mungkin kalau udah ada A20 gitu. Oh. Atau A19 Nggak, lah. Kalau A16 mungkin ya aja kali ya. Mungkin. Atau itu yang iPhone 14 iPhone 13 tuh apa sih flagshipnya dia? Apa? iPhone 13 Pro tuh flagshipnya apa sih? iPhone 13 A13 itu bukan ya? Apa? A16 berarti kayaknya. A16 lah ya. Kayaknya 16. Iya 16 kan. Iya itu paling possible. Berapa gue lupa deh. Soalnya iPhone SE ini itu tuh sebenarnya kayak GG HP Cina gitu. Ini tuh HP biasanya dalaman dipretelin gitu, Ya. lalu dibikin lagi lah, atau alias namanya recycle. Recycle. Refurbish. Nah, ini iPhone SE4 ini ya gitu lah ya, kalau ada pun bagus, kalau nggak ada ya udah sih sebenarnya. Ya ini ngisi-ngisi berita. Silakan berharap aja guys. Silakan berharap. Kalau kayak begini gitu. Ya udah ya. Oke, ini kita ngomongin juga ke masa depan ya, karena ini berita kayaknya orang Indonesia cuma kita yang bahas nih. Apa itu? Oh, ya, yang ini ini. soal Nobel ya. Nobel. Nobel ini yang nggak tahu adalah penghargaan untuk orang-orang tertentu. Biasanya ini ada Nobel Fisika, ada Nobel Perdamaian, Yes, Nobel no. gitu-gitu. Nah ini Nobel Fisika kemarin ini lumayan menggemparkan gitu. Oh, Karena kok bisa seorang namanya Geoffrey Hinton alias engineer machine learning Ya. menang Nobel Fisika. iya nggak apa-apa Wah, dong. orang-orang langsung kayak, wih, kok bisa bang? Wah, engineer kok menang Nobel Fisika? Dia lupa. Yang namanya engineer pernah menang Nobel pertama kali di dunia ini adalah namanya tuh Ronson, Di. Lu tau gak Ronson? Oh, ronsen buat badan. Iya, itu isi X-ray, Röntgen X-ray. itu ya. Itu tuh engineer. Cuman Iya. emang engineer kutip koma fisika. Emang ini engineer. Emang doang. itu bidang fisika juga. Iya gitu. Nah, Iya. cuman ini untuk ini. Nah, kenapa dia bisa menang? Karena ternyata dia kerjasama sama John Hopfield, fisikawan, Ya. untuk mecahin satu masalah fisika yang katanya udah lama nggak pecahin. Oke. Nah, si Geoffrey Hinton ini dia itu mendevelop machine learning alias AI sedemikian rupa untuk bantuin si John Hopfield ini nemuin cara masalahnya. Oke. Dan akhirnya dia menang Nobel gitu. Nah, masalahnya adalah ini tuh katanya pada orang tuh pada ngambil kesimpulan katanya tuh ini mah ChatGPT yang menang. Aduh. Ini apakah dipakai Copilot ya? Pakai Reason AI 9 deh kan? Kenapa Anda tidak menyelesaikan kalau gitu? Kan gampang. Kan gampang, kenapa lu nggak Iya. bikin aja sendiri gitu ya. Nah itu makanya yang harus lu tahu adalah jadi si mereka berdua ini kerjasama, jadi ada otak fisikanya, ada otak machine learningnya. Betul. Nah kesimpulan yang kita bisa dapat dari sini adalah AI itu memang alias pertumbuhan teknologi untuk kalian para penonton kita ya. Jangan ditolak dan kita harus embrace dan kita harus bareng-bareng. Iya, ribet ditolak malunya Iya. makin Iya, walaupun buruk.
Iya, walaupun emang argumennya adalah katanya untuk si pemenang Nobel ini katanya tuh dia pakai apa namanya teori orang yang katanya tuh kayak gak dikreditkan lah. Oke. Jadi yang biasa kan, kita kan juga nonton Big Bang Theory kan gitu kan. Iya, Cuman banyak. kan itu sebenarnya referensi. Nah, referensi ini sebenarnya diambil sama machine learning-nya. Nah, tugas machine learning itu sebenarnya database dikumpulin, Iya. lalu dia itu bikin satu struktur pikiran gitu. Itu sama kayak cara otak bekerja sebenarnya. Gitu. Makanya ada namanya Neuralink gitu-gitu. Mirip. Itu sebenarnya machine learning gitu ya. Nah, yang nggak tahu Geoffrey Hinton ini dia adalah salah satu godfather AI yang keluar dari Google yang sebenarnya dia juga takut sama AI sendiri. Betul. Karena dia bilang gini, ada yang salah satu versi dia bilang gini, manusia itu tidak pernah tahu cara melawan hal yang lebih pintar dari mereka. Yes. Emang gua akuin sih emang agak ngeri gitu. Iya. Cuman menurut gua ini tuh kayak kita ngeliat ruang gelap aja karena kita nggak tahu apa. Jadi kita nggak tahu gitu, Ya, takut aja. Iya. Standar aja gitu. Cuman ya sampai setitik ini emang kita tuh pernah ngecek-ngecekin AI, tapi itu adalah AI yang kayak AI keyboard, AI mouse, AI kabel ya. Yang AI terlalu kabel, banyak gimmicknya. apalagi tablet Vista. Itu ya, tablet Vista itu masih jadi dosa besar IT. Ya, tolong dong itu tablet Vista ya. Itu udah jual aja UFS 1 juta selesai. Gue usah pakai AI. Gak usah pakai AI. Gue lupa lagi AI apa sih dijual apa sih? Itu yang kayak ChatGPT juga. GPT ya. Apa sih Aduh. namanya gue lupa nih. Apa sih? Ya udahlah ya. Itu baru harus kita kritik. Kalau seperti ini namanya kita harus belajar untuk embrace AI untuk membantu pekerjaan kita. Betul. Gitu, jangan ditolak. Jadi kalau ada laptop yang John Copilot itu bener adanya. Benar, lu bisa pakai. Bisa pakai gitu ya, karena ya emang ada gitu. Emang lu bisa gunakan gitu, jangan ditolak tiba-tiba jual AI ini gimmick. Lah, salah lo. Ini lo yang salah nih. Ya. Ini. Karena dari Nobelnya sendiri dia bilang ya gini, soal AI ini tuh si mereka berdua ini berhasil untuk revolusioner membantu saintis karena ML ini. Itu dia kan jadi Artinya mempermudah akan jadinya. banyak hal-hal yang sains dapatkan, misalnya kayak yang obat kan paling penting kan, karena machine learning gitu. Yes, betul. Bukan artinya ChatGPT-nya. Masa nih gini ya, untuk orang-orang yang paham ya, kalau nyalain dikit-dikit ChatGPT nih, nah itu kalau misalnya ChatGPT segampang itu, orang Bekasi itu bisa menang Nobel. Orang Bekasi itu tangga saya ada tuh, tukang nasi goreng tuh, menang Nobel itu. Bisa gitu ya. Nah ini kan enggak gitu, ini ada dasar pikirannya nih. Betul. Dan premisnya juga mereka bikin dari hasil-hasil pikiran gitu. Ya itu, sore itu ini pengen ngasih tahu aja, karena gue lihat tuh makin hari orang makin nolak AI nih. Ini kayak Emang capek sih apapun dia AI. Iya, kalau buat jualan memang capek. Cuman kayaknya untuk menolak AI keseluruhan ya agak salah. Gitu. Kenapa kita nggak coba untuk embrace? Karena Aldi aja di sini pakai AI, ini jujur ya. Yeah. Tapi bukan artinya AI yang bikin skripnya dong. Tetap ada bisa. dasar pikirannya Bang Aldi di sini nih. Ini Aldi nulis nih gitu ya. Masa nggak bukan artinya Aldi nulis nih, tolong review Realme 13 Plus enggak gitu. Enak kayak gitu dong. Iya kalau gitu. Kerjaan cepat kelar. Iya, kita bisa bikin channel 10 kalau Iya, gitu ya. langsung bikin banyak. Bikin banyak nggak bisa. Nggak usah. Gitu Pecat ya. yang lain, Iya, gua kerja sendiri. Pecat sendiri ya. Sendiri aja uang sendiri gitu. Nggak bisa, nggak begitu ya. Tetap kita itu harus menerima AI dan jangan jadi orang-orang yang kayaknya kolot gitu. Iya betul. Padahal masih umur 20-an kolot tuh. Iya, aduh. Padahal lu sebel bapak lu kan kudet kan. Lu juga calon berarti kalau gitu. Calon. Calon lu kalau nolak-nolak hal yang baru gitu ya, itulah ya. Walaupun emang ada plus minus ya, tetap semua hal tuh ada plus minusnya. Iya. Di. Sama kayak ini di rumah gua di. Kenapa tuh? Banyak plus, banyak banget minusnya gitu. Aduh. Wah, gimana solusinya? Bersihin aja pakai di bawah. Oh gitu ya. Wah, ini dia Mama Lemon 5 liter ya. Ini untuk membersihkan rumah kamu dan piring-piring kamu yang busuk itu. Daripada dimakan kecoa, mendingan pakai Mama Lemon yang ini dan daripada kamu bolak-balik ke warung Madura, mending yang 5 liter ini. Cuman dia ada satu masalah lagi nih. Apa tuh? WC gue masih bau, gimana solusinya? Masih ada di bawah juga. Oh, di bawah. Ini dia. Celing. Nah, ini dia Soklin lantai. Ini juga bisa membersihkan WC kamu yang lantainya butai itu. Karena entah kenapa orang nggak ada berak tapi WC-nya lantai butai gitu ya. Bingung. Ya tainya tuh ditaruh lantai. Itu dia bingung gitu. Ini pakai Soklin lantai yang Warna wangi apel. 4 liter. 4 liter. Tapi ada lagi nih yang kurang nih. Saya mau bersihin kuman-kuman di badan. Saya mau bersihin kuman di badan sama mau bersihin kaca. Gimana solusinya? Cari dua, Pak. Masih ada di bawah. Wah, Banyak kali. bawah ini hebat sekali ya, kayak Doraemon.
Nah ini dia sponsor kita hari ini. Nuvo. Ini Nuvo untuk membersihkan tangan tuh, beri 5 liter Nuvo Family Hand Wash. Dan juga ini ada celing pembersih kaca gitu ya. Kalau kaca kamu seperti mata nenek kamu yang mulai rabun, bisa nih pakai celing ya. Gosok aja guys. 4 liter ya. Jadi silakan beli ini di toko-toko kesayangan Anda. Aduh capek banget gue nih. Berat ya. Oke, Coba ya. langsung ya guys. Nah, ini tadi nih yang menarik banget nih, karena ternyata hari ini bersama dengan X200 series. Gini dong, kolon sebelum kita bikin Bego Teknologi gitu. Iya gitu, jadi Langsung dibuat. jadi gitu. untuk brand-brand nih ya, yang misalnya suka ada Siapa kita? orang-orang Cina gitu yang nonton kan, wah Bego Teknologi gitu kan. Artinya, wah Bego Teknologi belum naik gitu. Kita jangan launching dulu gitu ya. Gini dong, hari Senin bikin kita langsung ini. Langsung bikin. Makanya rangkuman. kemarin kita nggak langsung reaksi tuh ya, karena Pak CMO itu bikin hari Selasa. Pas udah jadi Iya, gitu. kalau bikin hari Senin mah bisa gitu. Red wave-nya bisa tuh, kan pada riding wave. Iya. Nah, Vivo X200 anjing ya. Ini yang dari X200-nya dulu, yang biasa ya. X200 biasa ya? X200 biasa dulu. Ah, ini ada, tetap masih ada ya. Blue Volt-nya masih ada. Itu terus Blue Image itu apa? Iya, Kamen? jadi dia tuh ngumumin dia tuh ada 4 blue tag ya. Iya. Semuanya dibiruin, gua gak ngerti. Nggak tahu ya. Ya mungkin emang ciri Apakah dia khas. pakai celing? Nggak tahu kan. Ada Blue Volt, ada Blue Image, Blue Dan LM, Blue Blue Chip. Iya, Gitu. gitu ya. Jadi, nah ini juga dari, ini tuh apa sih, kayak Blue LM ini AI ya? Ya, Blue LM untuk AI-nya, Blue Blue Image Chip. buat kamera, Blue Chip itu saham. Salah. Blue Chip itu ya si ini kombinasi Vivo, MediaTek dan juga ARC. Oh iya, tadi dia Teknologi. juga, dan ternyata yang menarik di sini adalah mereka tuh kerjasama bertiga ya. Betul. Untuk ARM-nya yang dimana agak kaget ya, orang kulit agak gelap ngomong bahasa Cina, gue kaget tuh, nggak masuk di kepala gue. Cuman ya udah, ARM, lalu ada juga si Vivo-nya juga ngomong sama MediaTek ini katanya kerjasama gitu. Benar. Nah, Blue Chip ini untuk, ini katanya nih kayak sejenis co-engineering gue lihat sih ya, tapi bukan juga. Jadi kayak mereka gimana caranya untuk bisa bikin Vivo seenak mungkin, sekencang mungkin, seefisien mungkin. Iya, gunain Pakai CDMA. teknologi yang paling baru mereka. Betul. Gitu ya. Tapi nggak cuma itu aja. Ini ternyata kameranya juga lumayan ya. Ini naik apa enggak sih sebenarnya? Ini dari naik. naik ya. Pakai Sony Leitia 818 ya. Ya, bukan yang sebelumnya itu 989 IMX. Oh. Ya, flagship juga. Jadi tapi ini upgrade ke 818 dengan Leitia. ukuran lebih besar. Gitu ya. More efisien dari segi power gitu ya. Ini Yes. processing foto video high resolution less frame dot. Ya pokoknya dari si chipnya ini kan si Sony Leitia tuh ya ada prosesornya juga kan. Yes. Itu lebih bagus buat foto, video high resolution dan less frame drop kalau lagi rekam video. Oh, berarti akhirnya ini kita udah ngomongin dari lama. Lu silakan cek yang video lama. Kita kan ngomongin kan, kapan nih brand-brand Android fokus ke video? Tuh. Gitu ya. Ini masih belum nih. Belum Nah, selesai. Ini walaupun masih jualan ya, kita belum tahu aktualisasinya karena tapi sih walaupun ya untuk X100 Pro sendiri gue lihat tuh untuk videonya tuh bagus. Ya udah oke juga sebenarnya. Walaupun kita masih kalau lu ngomongin bandingin sama iPhone itu masih butuh data banyak lah. Kita Iya, itu iya. nggak nyoba yang bener-bener side by side gitu. Cuman seenggaknya rasa flagshipnya udah ada. Betul. Jadi kayak ya lu nggak punya banyak alasan untuk nggak beli itu barang gitu. Ya Iya. bagus-bagus aja sebenarnya gitu ya. Nah, lalu ada yang menarik di sini adalah Origin OS 5. Yes, Originos 5. Iya, ini adalah doa kita ya untuk Origin OS itu masuk ke Google. Iya sih, ini kalau ada di Indo tapi nggak bawa Origin sih, Wah, sayang deal banget breaker sih menurut gua. Ya karena gini, Deal breaker sih. untuk Fantot sendiri, gila, lu boleh share, lu boleh cari juga ya di forum-forumnya. Fantot sendiri itu tuh terkesan kurang banyak fitur. Bener. Emang itu HP-nya tuh dibikin segampang mungkin, tapi saking gampangnya tuh nggak menarik tuh, HP kayak boring aja. Nah di ini nih, gue tuh ngomongin Origin OS ternyata Dynamic Island itu fungsi gitu, gak Iya. cuman kayak gaya-gayaan doang, lu bisa pindahin data ke atas gitu. Jadi Dynamic Island yang bener-bener kepake. Gitu Yes. kan. Karena kan soalnya yang permasalahan di iPhone adalah Dynamic Island ini terkesan kayak media player aja tuh. Ya umumnya Umumnya gitu. aja gitu. Jadi kayak kuring gitu. Lalu ini di sini juga ada AI Quick Share-nya apa nih kira-kira? Ya pokoknya tadi yang kalau lu ngedrag kayak Oppo yang harusnya ke kanan, kalau dia ke atas Ke atas gitu. Dynamic Oh, tuh Island-nya. dibilangnya Gua AI. nggak tahu sebutannya quick share atau enggak, cuman Oh. ya sebutan aja lah. Nah, ini juga pakai Dimensity 9400 Yang ya. terbaru. Dan ya. pakai Vivo V2 Imaging Chip. ya. V2 itu untuk yang X200 sama X200 Pro Mini. Oh. Yang baru yang X200 Pro-nya 200 Pro itu pakai V3 Plus. Nah, yang nggak tahu chipset ini sebagus apa, nah ini kita jelasin. Untuk chipset V sendiri ini
Kalau V1 itu banyak kerja cuman di foto doang. Ya. Jadi kayak lu foto itu nggak sepenuhnya pakai si Snapdragon-nya atau pakai chipset-nya. Ya, ISP-nya ke V2 ini. Iya, enggak. Jadi kita ngomong V1 dulu. Ke V1 itu jadi V1 Oh, yang iya, V1. processing. Nah, jadi lebih bagus lah gitu dan tidak membebani handphone, makanya terkesan lebih adem. V2 itu ngerjain dua-duanya. Foto dan performance gitu. Walaupun kita jadi mikir, apa fungsinya iQOO? Ya nggak tahu ya. Tapi ya udahlah. Nah, ini jadi dia untuk beban chipsetnya soal foto dan juga performa ini dibantu sama V2. Gitu. Betul. Bukan artinya ini mati untuk chipsetnya misalnya kita ngomongin di sini di Band City, enggak. Jadi tetap kerjasama, cuman itu kayak cara NPU lah. NPU itu kan ngambil beberapa tas aja gitu, nggak semuanya gitu. Nah, ini tuh ada lagi yang baru V3 nih. Yes, V3 Iya. Plus. V3 ini tuh katanya punya kelebihan ini agak naik daripada V2. Nah, masalahnya adalah gua nggak bisa ngebayangin lagi nih karena gini, kita udah coba namanya V2 di Vivo X100 Pro. Ini bener-bener jadi handphone yang gua lihat gak punya salah sama sekali. Betul. Bagus banget itu. Foto bisa, video bisa, Ya, gaming bisa. gaming apalagi? Udah gitu adem. Iya. Aneh. Nah, ini tuh makanya ada V3 gue juga bingung gitu. Jadi kayak apakah ini overkill? Ya, ternyata enggak juga Belum tahu. gitu. Penjelasannya itu masih PPT Cina, kita nggak ngerti. Iya, ngerti banget. Cuman ya udahlah ya, ini kita nggak usah ngomongin benchmark yang udah yang jelas tuh ya kenceng lah. Iya. Gitu Dan untuk handphonenya sendiri juga menarik ya, ada X200 dengan Lalu X200 Pro. X200 Pro dan juga X202 Pro Mini. Nah, yang sebenarnya menarik banget sebenarnya X200 Mini. Betul. Ini tuh jadi yang tadi kita bikin story tuh gitu karena keresahan kita selama ini kita berdua itu adalah fans dari HP-HP compact. Betul. Karena kita nggak tua-tua banget. Betul. Masih bisa dong lihat gini. Kecuali kita udah tua nih begini. Nah, kalau bapak saya dikasih X200 Mini, dibuang HP-nya itu mau harga belasan juta juga. Dibuang nggak kebaca gitu ya. Kenapa ini menarik? Karena gini, dari desainnya emang sih mirip-mirip ya, udahlah. Ya pokoknya rata desain flat ya. Desain flat Layar ya. flat. belakang Kayak motor. flat. Lalu di sini nah, anehnya untuk S200 Pro Mini ini tuh pakai kamera dan dia punya periskop. Betul. Nggak disunat Nggak dari disunat Pro-nya. gitu Beneran loh. sama. Dan tetap kecil. Nih, tadi ada yang bandingin singkat gue tuh kayak tuh gadget nih. Dia itu kayak iPhone 15 Pro. Iya. Jadi tuh masih gede gitu. Bahkan gede. Masih oke gitu, dipegang gitu. Iya nggak Jadi, gede kan? Iya, gede-gede banget. jadi kayak profesional banget gitu. Karena lu bayangin nggak? Kalau misalnya ini adalah beneran turunan dari X200 Pro, kayak cuma beda size doang sama baterai gitu-gitu, ini bakal bagus banget. Betul. Karena gini, potensi di X100 Pro itu salah satu deal breaker-nya menurut kita berdua adalah di size-nya. Yes. Size-nya ini kita lihat tuh tidak anak mudaable lah. Maksudnya kayak iya dong, maksudnya Betul, anak betul. muda itu kan yang misalnya foto di kaca gitu, lalu masuk kantong, Yes. keluar buat nge-scan lagi gitu kan. Nah, kayaknya kalau seri mini itu lebih kompatibel. Iya kayak iPhone banget lah gitu jadinya. Iya, iPhone kan? 16 Pro sama 6,3 juga. Ukurannya sama banget. Iya, dan yang anehnya adalah baterainya. Baterainya gede, 5700. 5.700. 20 watt, ada 30 watt wireless charging. Gila, 5.700 di HP sekecil itu baru Vivo doang ya. Iya. Yang mungkin tidak peduli kenapa kita benar-benar suka sama V30 dan V40 karena dia aneh banget. Bisa kasih HP tipis tapi baterainya gede. Betul. Dan juga untuk power delivery-nya bagus banget. Benar. Gak asal keluar doang dan menghasilkan panas berlebih gitu. Iya. Karena salah satu, kenapa itu alasannya ini, kita ngomongin Xiaomi ya, dia punya namanya P1 sama G1. Nah, untuk power delivery-nya ketika lu pakai itu tuh sebenarnya ada banyak enggaknya, panas dihasilkan dari sana gitu. Karena sistem baterai ya udah lu keluar masuk itu ada teknisnya, cuman ya itu yang bikin panas. Nah, si Blue Volt ini punya kayak breakthrough di mana ya udah powernya ini bisa less tapi tetap awet gitu. Yes. Dan masih bisa kasih yang lebih optimal lah. Nah, jadinya ini menarik Menarik banget. banget itu. Iya. Kecil. Maksudnya ini ukuran iPhone 16 Pro. Ini goblok banget gitu ya. Udah gitu dipakai periskop IMX 882 gitu. Iya, memang udah oke banget ini. Dan iya jadi kayak apa kurangnya X200 Pro Mini kurangnya satu. Yang ini katanya kemungkinan agak sulit masuk Indonesia. Betul. Yang dimana menurut gua agak sayang banget ini akan menjadi sangat mubazir kalau tidak masuk Indonesia. Gak apa-apa deh kalau misalnya masuk PanToTOS deh. Seenggaknya dia menariknya di Coba, bagian iya, compactnya gitu. Compact dan dia punya periskop itu agak jarang loh. Itu baru iPhone seinget gua.
Ya kan? Ya udahlah masuk Indo nih. Cuman nggak tahu nih orang Vivo Indonesia mungkin yang nonton berpikir punya Pro ya kali. Orang Pro lumayan. Anda salah. Iya, karena Pro X100 Pro itu masih menarik sampai hari ini. Lu masih bisa pakai, walaupun kita belum lihat komparasinya. Tapi tetap lah, X100 Pro itu udah lebih dari cukup. Nah, S200 Mini nih, kalau lu masukin flagship yang Mini aja tuh menurut gua masih sah-sah aja. Iya, atau nggak usah masukin yang biasa deh, masukin yang Mini sama Pro gitu. Oh, jadi sekalian bawah dan atas gitu. Nggak juga sebenarnya kalau dari segi harga Pro itu di tengah. Oh. Pro Mini. Pro Jadi Mini. X200, Pro Mini baru Pro. Oh, gitu. Oh, mungkin maksudnya lebih ke emang lu suka yang gede apa yang kecil aja gitu. Iya, mending kayak gitu aja sih. Karena emang dari teknologi paling ini kekurangan di V2 aja. Iya, jadi dari segi spek cuman dari ukuran sama V2. V2 kan which is tuh udah bagus juga. Jadi kan Iya. perbedaan dari ukuran aja sih. Iya. Dan ini harganya tuh kira-kira berapa sih ini? 10 juta ya untuk S2 Iya. Pro Mini ini ya. Pokoknya dikali 2.200 aja 4.700 yuan itu yang paling bawah di 10 juta. Kalau misalkan yang S200 Pro itu 5,5 10 tambah ya sekitaran Belasan. 12 jutaan kalau 12 Pro. juta. Ya kira-kira kalau Pro Mini kalau pakai hitung-hitungan kita ya, paling murah tuh biasanya tuh Vivo tuh sama Cina tuh beda-beda sejuta 2 juta sih. Ya, Ya 11-12 lah ini. ya 11-12 semoga aja lah. Semoga aja ya, kalau bener ya, kalau salah ya jangan marahin gue ntar. Giri anjing nih bohong. Ya, kita siapa? Iya, gitu. kita sahaya gitu ya. Tapi ngomongin Dimensity 9400 ya. Wah, ya, ini juga. ya. Kita lihat dari teknologinya dulu yang baru nih, Oke, guys. ini Yang baru pertama dari power efisiensinya. Ini 40% meningkat, lebih irit. lalu untuk L2 catch-nya ini 100% Iya, gitu. dikali 2 dari yang lama. Iya, kalau yang L3-nya, L3-nya ini 50% gitu. Ini Dan bagus support Neo LPDDR5X di speed 10.667. Betul. Artinya tidak ada lagi loading stres ya. Itulah kenapa tadi kita lihat ini kita pressing soal Origin OS karena Origin OS dengan Dimensity 9400 ini kayaknya gak cuma sekedar jualan gitu. Emang udah saling bekerja sama. Iya, dan Origin OS ini kan kalau nggak salah nih yang masalah award OS itu, seingat gue tuh habis si Color OS bawahnya tuh Origin. Yes. Ya, Ya, emang benar gitu. Gue juga lihat review HP Cina tuh Origin bagus banget. Iya. Jadi kayak ya sayang banget makanya Indonesia tuh pantas. Gue gak tahu sampai sekarang tuh Kenapa apa Origin alasannya. cuma di Cina gitu Iya, kan? kenapa gitu Kenapa ya? nggak globalin? Iya, gue gak ngerti gitu. Tapi udahlah ya. Nah, untuk Harusnya sih GPU-nya. Origin sekarang. Nah, GPU-nya ini 41% faster gitu. Iya. Lalu 40% ray tracing dan tapi 44% lebih efisien. Iya, lebih irit daya Lebih berarti. irit daya gitu. Nah, ini yang menarik nih. Ini adalah hal yang kita tunggu gitu ya. Ini adalah di gaming ya. Ada Hyper Engine Super Resolution ya. Yes. Ini jadi kayak gimana nih di gambar? Ya kayak GSR, GSR. Gaming Super Resolution Yang ada di harusnya. Snapdragon. Iya, jadi bisa mengenhance gambar dengan cara super resolution itu, Wah, upscaling, ya harusnya lebih bagus nih. Lebih bagus ya. Lalu kamera juga ya udahlah ya. kalau Support kamera- 320 sama, cuman yang baru nih 8K 60 fps. Iya. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Gitu ya. Nah, kira-kira HP yang pakai selain X200 itu katanya ada Oppo Find X8. Ya. Lalu S25 series mungkin katanya ya karena S25 itu katanya banyak rumor lah pakai Dimensity tapi ya itu ntar lah. Lalu Redmi K80 Ultra alias mungkin ini bisa jadi Poco biasanya sih. Cuman Poco uniknya di FX. sini di bagian displaynya itu ada tulisan 3-port MIPI for 3-volt display. Apakah akan ada HP lipat selain Huawei? Lipat 3 loh. Apakah Vivo sudah belajar dari kesalahan Huawei? Nah, tidak mungkin dong dia tidak melihat dibeli sendiri, Betul. dilihat dalam mana. Kenapa ini kok jelek gitu? Tapi ini bisa loh buat dipakein Samsung Fold yang Z Fold. Z lipat. Liput apa cok? Z Fold yang lipat 3. Oh, 3-volt lah, Iya, udahlah. 3-volt. 3-voltnya Samsung. Ya, Samsung itu seingat gue yang salah satu pionir yang 3 seingat Dia gue. sempat punya konsepnya Sempat punya kan. konsepnya dan masih belum ada yang bikin gitu. Baru Huawei. Huawei bikinnya kemarin masalah. Banyak yang return, ada tengkulak-tengkulak yang rugi. Bisa nih pakai 9400. Nah, itu ya. Ngapain pakai ini? Ya. Dan juga untuk performance sendiri, si Dimensity ini udah sempat di-spill. Iya. Orang Oppo kayaknya gatel gitu. Gatel, Vivo gatel. duluan yang keluar. Gatel. Kita share aja engineering sampel Iya. ke reviewer Cina. Iya gitu ya. Nah, ini dari misalnya ini ada yang ngeluarin nih dari HOK pertama kali. Iya. Lu kalau perhatiin memang dari FPS-nya ini agak ngasal ya. 122. Orang FPS pentingnya 120. Tapi Iya. udahlah. Artinya 120. Tapi kalau lu perhatiin di situ ada volt-nya. Nah, itu tuh ternyata X8 Pro itu katanya lebih irit dibanding 9300 plus alias yang belakangnya. Sebelum. Kalau lu nanya HP apa Bang? Itu yang baru-baru ya kayak. Kalau nggak salah X100S deh Vivo. X100S Kalau salah satu Pro handphonenya gitu. ya. Nah ini juga kita nggak tahu ya, cuman ya jelasnya ya kita kalau misalnya ambil data ini, artinya ini bener-bener mantep banget. Lu lihat gak suhunya tuh maksimal Suhunya berapa? lebih
biadem lah dibanding itu. Walaupun 35 lu gila lu, walaupun yang lain ada juga. iya, ada juga. Iya, Tapi gitu. ini 36 di main HOK 120 FPS rata karena rata enggak turun-turun. Nah, itu dia gitu. Nah, Lalu kita lihat lagi di Genshin Impact ya. Genshin Impact ini katanya running di 60 di Sumeru nih. Oh, ini adalah yang berat map kan. Emang kalau kata warga Sumeru Bang, Sumeru. Bang. Gila lu. Kira kita main game doang. Iya. Tapi Sumeru kebuka gak sih ya? Belum lah. Belum ya? Gila, kita perlu gacha untuk mendapatkan hero dan item-itemnya, Bro. Oh, Sumeru itu harus buka map gitu ya? Ya setidaknya kan biar bisa lawan gitu loh. Gua gak ngerti sih maksudnya. Enggak, iya, cuman katanya itu berat banget ya, dan ini bisa rata 60. Iya, 60 FPS walaupun ini di resolusi aslinya 810p ya. Iya, 810p. Tetap upscaling juga. Tetap upscaling gitu-gitu dan suhunya lumayan juga nih di 47 derajat. 47 di 38. Tapi kok jadi pengen nyoba sih, kayaknya enakan gini benchmark tuh diem di Sumeru nih. Iya, diam aja 30 menit Iya, ya. karena kalau kita benchmark itu biasanya tuh nyelesain quest ya. Tapi bukan artinya salah juga, enggak. Tapi itu gambaran kayak kalau kita benchmark misalnya HP ini, itu sebenarnya kita gua pribadi ya, gua nggak tahu tuh mana map sebenarnya. Jadi kayak gua nyelesain quest aja yang ada, biasanya untuk fight gitu-gitu aja sih. Dan jalan-jalan di kota biasanya. Lu ikutin quest gak ke Sumeru-Sumeru lu? Itu gimana caranya? Gue nggak tahu gua caranya Sumeru tuh. Itu story itu. Cuman ya kan Oh. kita butuh grinding kan. Gitu. Oh, pernah gue ikutin story tapi mati mulu. Karena gue banyak prematur kan jadinya. itemnya iya. Iya, nggak di grinding. Nah, itu sulit tuh, itu harus punya waktu dedicated. Iya susah, kita nggak ada yang main Genshin soalnya. Lalu apa lagi di sini nih? Dia ada GFX Bench, Manhattan gitu-gitu Ya ya. pokoknya banyak lah testingan juga. Antutu udah sampai 2,8 ya. 2,8. 2,8 juta itu gede Walaupun banget. ini agak di bawahnya si Dimensity, Fine Fine si Vivo tuh tadi kalau nggak salah di 3 juta. Ya pokoknya kan Walaupun 3 jutanya tuh sebenarnya agak-agak suspek ya, karena angkanya tuh terlalu spesifik gitu. Karena itu kayak angka-angka tuh benchmark dimasukin kulkas gitu. Kita pernah lakuin hal yang gitu, cuma buat nyempe. Waktu itu sempat ada waktu-waktu di mana flagship itu agak sulit untuk menyentuh 1 juta tuh. Kalau sekarang 1 juta kayaknya HP gampang ya, midrange sudah ada kan. Iya, midrange sudah ada, gampang lah. Dulu tuh ada tuh, kayak Xiaomi 12 salah satunya itu kayak nyari 1 juta gimana masukin kulkas. Dapat sih, cuman kayaknya nggak direkomendasikan ya. Artinya ya untuk jualan aja sebenarnya. Gak apa-apa, tapi dia udah Ya. membuktikan kalau itu kencang. Iya, itu doang ya untuk kenceng. Nah, ini tapi kita ngomongin langsung ke kompetitor nih, karena nyata ada masalah nih. Apa tuh? Ini si Snapdragon 8 Overheat. Elite katanya overheat, cuy. Wah. Udah ganti nama, kokor overheat lagi. Salah amat. Ya agak kacau ya. Nih kita kalau ngebandingin dari benchmark ini emang agak kencang gitu. Kalau misalnya kita lihat dari Nano Review Geekbench-nya, Ya. itu tuh untuk single core-nya itu kalah si Dimensity. Bahkan ini di multi core-nya 9.000 ke 10.000. Wah, lumayan. 1.000 poin tuh agak sulit gitu. Cuman katanya ini tuh bisa sampai 98 derajat. Buset dah. Jadi sampai ada leak chatnya gitu. Nah, lu kalau baca chatnya nih, lu lihat deh, perhatiin deh. Itu tuh dia pakai core yang 4 doang. Sementara di sini tuh sebenarnya normalnya 432. Artinya ada Snapdragon 8 Elite yang underclock. Betul. Sebenarnya dari hal ini sebenarnya ya 98 derajat emang ini masalah ya. Tapi gua rasa sih ini bakal solve, Masa dia launching Genshin 100 derajat. Apa Ya itu? mungkin bisa berapa ratus FPS kali. FPS-nya 3.000. Kita nggak tahu ya guys Iya, gitu. ntar si kekingnya makin gini kan. Tapi nggak tahu emang Iya. katanya bakal ada 3 jenis ya Snapdragon 8. Iya. Ini 8 Gen 4 ya katanya Iya. namanya 8 Elite. 8 Nah, 8 Elite ini ada 3 jenis. Pokoknya yang biasa, yang Samsung sama yang kayak leading version. Iya, yang untuk leading version ini yang Jadi ribet versi gitu. kencang banget gitu ya. Dan ini juga dia mantap ya, dia pakai caranya si Dimensity tahun lalu, dia bener-bener pakai yang gedenya doang gitu. Yes. Ini pakai, nah ini anehnya dia pakai 2 prime core dan 2 big core. Walaupun nih prime core nggak tahu ya, dia bener-bener pakai 2 X925 atau X925 sama si X4 gitu. Nggak tahu ya. Harusnya Jadi- 925 lah. Wah, pasti dua-duanya 925. Wah, ini makanya mantap banget gitu karena untuk si Hertz sendiri, untuk prime core sendiri ini mantap banget. Ini 4,32 gitu. Yang dimana nih agak jauh dari si Dimensity 2400. Emang agak-agak Agak-agak berlebihan sih emangnya. Ini Iya. sih kayaknya ngincer Antutu 10 juta sih. Wah, ini kalau mau dapat 10 juta sih emang parah tuh. Snapdragon lagi pusing sama Dimensity. Yes, yes, Dimensity gila banget kan Iya, dari kemarin tuh. Karena emang gini, untuk pembuktian flagshipnya sendiri itu di Dimensity itu bagus banget. Iya. Bahkan sampai Samsung aja
bukan kecelek sih, namanya tergoda gitu untuk pakai Dimensity. Itu Benar, leak itu ada, itu banyak. bukan gara-gara ngasal doang orang ngomong, enggak, itu biasanya ada dengar bird news aja gitu. Iya. Itu makanya kayak Dimensity ini tuh walaupun di bawahnya tuh terkesan gitu-gitu aja karena alasannya ya udah lu tahu semua lah yang nonton ini lah. NJ 4G, iya NJ2, kan? 4G juga udah nggak ada gitu ya udahlah. Tapi flagshipnya ini kacau nih Dimensity ini. Betul, memang kayak mau ngeganti yang panas itu Snapdragon. Iya, jadi MediaTek bukan yang bagus. MediaTek, gila banget Gila ya. sih, Karena langsung gini, hajar bro. kalau clock gede tapi panas tuh ngapain gitu? Karena buktinya kalau misalnya X8 itu benchmark yang tadi kita bilang itu benar ya, Dimensity itu bisa ngelakuin hal yang sama yang kencang di 3,6 GHz. 3,6 GHz. Artinya 4 GHz ini sebenarnya nggak fungsi-fungsi banget. Betul. Kayak NJ2 udah jualan doang. Gitu. Bahkan gue sangat suka sih cara mereka si Dimensity ya. Men-state itu produknya itu ya ini ada PC grade chipset. Oh iya PC grade. Oh iya PC grade chipset. Gila Tadi gue loh. juga lihat tuh. Karena emang beberapa PC kan sekarang udah mulai mengadopsi ARM kan. Iya. Jadinya boleh dia bilang gitu karena Iya. emang mungkin Ya benchmarknya mungkin masih dari sana. segi performance mungkin sama. Mirip-mirip ya Iya. gitu. Tapi bukan artinya bang ini bisa main Wukong bang. Aduh. Bisa gila. Bisa lu berantem sama saya tapi habis itu. Iya. Tapi ya udah lah ya. Ya ini soal chipset ini emang selalu menarik untuk dibicarakan. Iya, siap-siap aja guys. Siap-siap aja untuk menabung dan siap-siap juga untuk pacul of the week. Pacul of the week. Dari nomor 1 dulu ya. Nih gue aja bacain di. Dari Albert Swap deh. Ini soal collab kemarin nih. Kalau saya sih seruan gini bang, nggak usah undang yang lain, pembicaraan tamu-tamu lain kadang-kadang gaya ngobrolnya nggak cocok kayak kemarin gitu. Kita ngomongin cupu-cupu. Justru saya suka begotek karena obrolan dan jokes-jokes kalian berdua masuk. Kalau undang lain kayak kehilangan unik ya. Cuma lebih baik kalian ini gimana sih? Nah, lalu ada yang lagi yang jawab nih. Bang, sekali-sekali collab kayak sama David Gadgetin. Ya, nah untuk collab. Nah, kita jawab yang collab David Gadgetin. Ya pengen lah. Pengen walaupun jatuhnya Kita mah ada nomor teleponnya ya, cuman rasanya tuh kayak tiba-tiba Om Deddy Irfan dan David itu datang ke sini kayak datang lihat sampah. Gak itu kasihan lah dia kesini. Enggak, mereka berdua ini kita ngomongin yang dua gigantik ini ya. Sebenarnya itu bercupu juga tuh giant gitu. Dia bertiga ini tuh sebenarnya tuh waktunya sangat terbatas gitu. Karena biasanya untuk para kreator yang top level ini tuh emang waktunya tuh kita emang juga terbatas, cuman lebih luang sedikit lah, atau lebih ke boleh lah kita masih bisa main-main. Nah, kalau mereka ini udah di atas kayaknya nggak perlu sebenarnya untuk main-main ke kita. Salah gitu ya. Iya, bukannya sombong, tapi emang banyak hal pekerjaan yang bisa dilakukan gitu. Waktunya tuh sangat berharga mereka, dan kita tuh nggak bisa seenaknya, karena kan takutnya jadi kayak maksa kan. Ntar misalnya kayak masa ucuk-ucuk gue WA David Pit collab gitu kan kayak apaan tahu juga ya. sih itu aneh. Mendingan kita ketemu dulu ngopi gitu kan, baru bisa tuh. Kayak itu bercupu tuh lama itu dari kayak awal-awal tahun. Prosesnya panjang guys gitu. Panjang gitu ya. Dan kita belum apa-apa buat David tapi juga. gimana nih menurut tadi? Ini ada yang ngomong, karena beberapa gue lihat tuh banyak yang setuju nih. Ini gue angkat karena mereka lebih suka ngeliat kita berdua dibanding collab. Tapi gini, kalau menurut gue pribadi ya, collab itu tuh bagusnya adalah biar penontonnya tuh nggak cuma ngeliat kita tapi ada perspektif nyebar lain lah, gitu. nyebar. Kan, dan kita ini juga bisa nyebarin audiens biar lebih lebar lagi. Memang jawabannya satu, emang collab sama David, tapi ini agak sulit, agak gimana gitu ya. Ya mungkin kita harus menyesuaikan penontonnya, lawan bicara nanti. Iya, nanti gampang lah itu. Jadi mungkin kalau kita Iya, jadi kita banyak juga belajarnya lah. kita harus biasa dengan jokes bapak-bapak, jokes yang tidak lucu, atau jokes yang anak SD gitu kan. Kita harus biasa. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bang Gary dan Bang Aldi minta saran dong. Gue mau beli HP flagship sama kayak Apple, tapi belum pernah nyoba kedua mereknya. Dari pengalaman kalian beli rekomend yang mana? Kalau gua pribadi coba ke Samsung dulu sih. Soalnya ini kan ngomongnya kan pasti ini dari Android nih, nggak mungkin dari Apple. Siapa tahu dia pakai XR. Belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba. Ini saran gua lu coba ke Samsung dulu sih. Samsung boleh, Apple juga boleh. Apple juga boleh. Cuman keduanya ini agak masing-masing sih. Jadi ingat meme Om Deddy Irfan. Ya emang benar itu, walaupun meme keduanya ini ada kelebihan masing-masing lah. Maksudnya kayak mungkin lo kalau butuh untuk yang kalau kerja di media foto yang jauh gitu ya ke Samsung, atau lo lebih suka One UI dan Samsung Dex gitu ya. Kayak lu nggak punya MacBook, ya lu ke Samsung aja. Atau pakai dua-duanya. Pakai aja dua-duanya. Pakai aja dua-duanya. Meme lucu banget tuh. Ya gitu lah ya. Tapi kalau menurut gua lu adalah video sentris sih ke Apple sih. Apple sih, video sentris sih, karena kita ada namanya, kita baru kirimin namanya Synapsis ya. Itu bagus banget. Atau menyesuaikan sama lingkungan lo aja. Kalau pengguna lu teman-teman banyak iPhone, Oh, benar. Kalau Samsung, Karena Samsung. ini Android Samsung. Ini bukan soal gaya-gayaan ya. Enggak.
tapi lebih ke mempermudah lu di kehidupan sosial juga. Misalnya kayak foto-foto bagi airdrop dong. Airdrop dong. Aku pakainya Oppo. Itu jawaban orang. Sebenarnya nggak usah bilang aja nggak bisa gitu. Nggak bisa, ya. Jadi kayak Kirim WA file HD. Iya, file HD. Nah, itu kan agak repot ya. Kalau pakai misalnya Apple atau misalnya Quick Share sesama Samsung tuh Android kan udah quick share iya, kan. Enak gitu ya. Kayak lu temen lu Quick Share semua ya udah pakai Android aja. Tapi kalau Very misalnya sekeliling lu tuh pakai Apple, saran gua untuk mempermudah hidup lu juga mungkin pekerjaan gitu ya. Apple aja. Apple aja. Jelas gitu ya. Tapi ya itu tergantung lagi sih lu ya. Tapi itu kira-kira jawaban dari kita. Kalau kita pakai dua-duanya. Iya. Gitu ya. Ini yang terakhir nih. Bang, gue punya 2 device, satu Samsung, satu iPhone. Nah, ini dia nih. Ya, jujur gue bingung banget dan bosen sama software One UI 7. Iya. Kacau ya. Dan iOS 18 saat ini, control center jadi mirip Xiaomi. Weh, Xiaomi mirip iPhone anjing. Balik dia ya. Yaudah, gue pengen nyoba HP mid-range dari China, tapi gue bingung. Di kelas mid-range tuh DPS Odo, bagus dari ColorOS-nya, ya. Tapi busuk dari chipsetnya. Sedangkan Vivo chipsetnya mid-range bagus, tapi gak suka sama Vantage OS-nya. Banyak yang ngomong gitu ya. Menurut kalian gimana bang? Mending maksa Odo, Oppo, dengan performa busuk atau Vivo dengan antar muka OS yang busuk? Sebenarnya gak busuk sih Vivo sih. Lebih ke vanilla aja ya. Iya, Cuman biasa. saran gue untuk saat ini ya. Karena Oppo kita ngomongin berarti mid-range sih Reno kan. Ya. Ya Reno sih saat ini sih belum ada yang bagus ya. Ya. Selain dari HP gue ya, Reno 10 Pro Plus itu udah Reno terakhir yang paling bagus menurut gue. Reno 10. Reno okay. 12 itu tidak dapat hypertone, Ya. seingat gue. 11 masih ada ya. Masih ada hypertone. Jadi kalau foto-foto tipis tuh ada shadow-nya gitu di bawah tuh oke. Bagus foto. Bagus, cuman SoC-nya gitu. Tapi kayaknya saran gue mending ke Vivo aja sih sekarang sih. Vivo, menurut gue sih Vivo Vivo lah. Maksud gue Kalau ada duitnya. OS ya nggak ya busuk sebusuknya kan, tapi lu dapat performance lebih. Gitu. Iya. Si Vivo ini untuk si V40 menurut kita tuh emang sedikit hampir gak ada kurangnya gitu. Walaupun ada kurangnya ya, kalau ngomongin speaker ya, kalau diada-adain mah speakernya tuh yang kiri satu kecil, satu gede gitu. Gak speaker full sama hapticnya gitu-gitu kan lebih ke feel kan. Ya, feel Masalahnya Oppo Reno 12 juga vibrate. Begitu juga. Hapticnya juga guring. Jadi kayak mendingan Xiaomi sih. Xiaomi 14T ada di deskripsi, kalau mau nonton reviewnya ada di sini. Mungkin dia malah Xiaomi. Udah, Iya, Vivo sih menurut gua. Vivo sih. OS Vivo, tuh sejelek-jeleknya OS selama nggak ngebug itu oke. Iya, V40 sih menurut gua sih. V40 oke. V40 sih. Atau kalau ya V40 sih. Kalau lo nggak ada budgetnya sih V30. Ya. V30 juga oke, paling ya ini dikit Mono. lah. Mono-mono aja. Cuman ya udahlah. Kalau lu nggak peduli banget sama Zest sih ke V30. Ya. Iya, karena kalau lu peduli sama Zest V40 udah dapet Zest gitu ya. Ini kita akhiri saya lagi. Oke, mungkin aja untuk cek lagi kita minggu ini. Pas banget jam 2 pagi. Jadi Ya, jangan lupa untuk membeli Mama Lemon. Mama Lemon. Kalau mau beli semuanya ada di Gak deskripsi. ada, jangan. Kemarin ada yang nanya, ini terakhir di. Kemarin ada yang nanya, bang kenapa yang lu iklanin gak ada link deskripsi? Terakhir tuh pernah obat, kalau obat kita iklanin kita masuk penjara. Gak boleh guys, Gak boleh sembarangan. Ya. Tapi ini boleh nih lu share ke mama lu. Iya, daripada nih. beli yang sasetan, boros, mending ini. Mending ini guys tuh. Aku punya Nuvo, Celing dan Mama Lemon. Iya, aku punya Tapi Soklin ini lantai. gua lupa ya, ada ya. Soalnya beberapa kali aku mau mandi tuh sabun habis, ternyata ada ya. Itu sabun tangan itu. Oh, sabun coy. tangan. Mending sabun badan dong yang segini. Misalnya Sabun tangan segini. nggak ada bang, Nggak kalau ada ada ya? mah gue beli bang. Ya gitu ya. Tapi ini bagus nih. Ini biar lu nggak bolak-balik ke warung Madura. Iya, kalau habis jadi minyak tanah deh isinya. Iya, bener. Kalau nggak bensin. Iya. Halo, bye.